Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bertemu pada pagi hari ini di mana kita masih diberikan napas hidup. Kita dapat bertemu kembali di rumah Tuhan ini. Tetapi sebelum kita mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan pagi hari ini, baiklah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu, di mana Tuhan peliharakan kami sepanjang malam istirahat kami. Kembali Tuhan bangunkan pagi ini dengan tubuh sehat. Kami tahu itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah firman pagi ini yang kami dengar, kembali hati pikiran kami diperbaharui, diubahkan, iman kami bertumbuh. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu hanya satu yang perlu, yang terdapat dalam Lukas 10 ayat yang ke-42. Kita sama-sama membaca, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu waktu Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan panjang dari Yeriko sampai ke Betania. Marta pikir adalah hal yang baik untuk mengundang mereka makan di rumahnya, supaya mereka dapat lebih mengenal satu sama lainnya. Namun pada saat makan, supaya mereka dapat lebih mengenal satu dengan yang lainnya, Marta meminta Yesus untuk menyuruh Maria menolong dia di dapur. Yesus berkata, sebagaimana tertulis dalam ayat di atas, bahwa hanya satu saja yang perlu. Ini merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya untuk Marta saja, tetapi juga untuk kita semua sehubungan dengan Injil. Hanya satu saja yang diperlukan untuk kehidupan kekristenan, tetapi banyak orang yang belum melakukannya. Banyak orang yang seperti Marta terlalu sibuk dengan pekerjaan di dapur, hingga tidak ada waktu untuk hanya satu yang perlu itu. Apakah kesibukan kita dalam pekerjaan kantor, dalam bertani, dalam usaha lain, banyak yang melupakan yang seperti judul di atas, hanya satu yang perlu itu. Apakah yang hanya satu yang perlu itu? Pengalaman Maria menunjukkan bahwa hanya satu yang perlu itu adalah persekutuan kita dengan Yesus. Kebutuhan setiap orang adalah bersekutu dengan sumber kehidupan. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu membaca firman-Nya. Kita perlu merenungkan kasih-Nya yang luar biasa. Pertobatan adalah pekerjaan pencipta. Kita tidak dapat menghasilkan pertobatan dengan usaha kita sendiri. Yang kita butuhkan ialah membiarkan Allah bekerja di dalam hati kita. Kita perlu memberikan waktu berbicara kepadanya melalui doa dan mendengar
sabdanya dengan membaca firman Allah. Hasil dari bekerja Yesus dalam kehidupan kita ialah adanya suatu kerinduan dan kekuatan untuk menurut firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini satu hal yang sederhana? Namun banyak yang melupakannya. Ini adalah dasar dari pengalaman kekristenan, membiarkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Hasilnya adalah penurutan, pekerjaan yang baik, standar kekristenan yang tinggi, dan kerohanian yang bertumbuh. Kiranya ini dapat menjadi pengalaman kita masing-masing, di mana dikatakan tadi hanya satu yang perlu, yaitu kita bertekun selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa kita, karena Dialah sumber kehidupan kita, karena Dia yang tahu isi hati kita. Dia selalu memberikan kita yang terbaik. Kiranya firman pagi hari ini kita dapat renungkan bahwa hanya satu yang perlu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai ketemu kembali. Amin.